Selamat sore dan selamat datang di Art Jakarta Papers 2026. Selamat datang di talk show dalam judul Integritas Kertas, perihal menjaga, merawat, dan menyelamatkan karya di atas kertas. Boleh tepuk tangannya untuk talk show kali ini? Oke, talk show ini mengangkat isu yang sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, khususnya terkait bencana banjir, dan dampaknya terhadap karya seni kertas, arsip, dan juga dokumen penting berbasis kertas. Kita akan membahas bagaimana karya di atas kertas mengalami kerusakan, bagaimana upaya pencegahan yang ideal, serta langkah-langkah penyelamatan yang tepat baik secara mandiri maupun melalui penanganan profesional. Melalui diskusi hari ini, kami berharap sesi ini dapat menjembatani praktik konservasi profesional dengan realitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama Ibu Monika Gunawan selaku founder dan senior konservator Studio Arte dan juga Yoris Setiawan dari Institut Konservasi. Boleh maju ke depan Ibu Monika Gunawan dan Mas Yoris Setiawan. Seperti yang kita tahu di awal tahun ini, beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta dan Sumatera mengalami banjir. Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada hunian, tetapi juga pada dokumen penting seperti arsip, ijazah, akte, hingga koleksi seni. Ketika kertas menjadi basah, menurut pandangan Mas Yori dan Ibu Monika Gunawan, apakah harus dikeringkan secepat mungkin dan bagaimana caranya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya pada Art Jakarta Papers mengundang kami dari Studio Arte. Mungkin kita bisa diintroduce dulu ya. Boleh. Jadi Studio Arte ini kita berbasis workshop untuk kanvas dan kertas, dan kita memang biasa menangani karya-karya yang rusak dengan tingkat kesuksesan yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya untuk karya-karya untuk teman-teman yang sudah berbelanja di studio di Jakarta Art Jakarta Papers dan sudah memiliki karya-karya kertas, mungkin kalau kedepannya ada pertanyaan bagaimana cara merawat karya-karya kertas dan apalagi ketika ada bencana dan bagaimana penanggulangannya. Nah itu yang mungkin kita akan diskusikan lebih fokus lagi pada hari ini. Untuk kami kebetulan kami juga menangani karya-karya kertas bukan cuma ketika saat banjir, tapi kita juga menangani karya kertas yang rusak karena rayap atau mungkin rusak karena lembab atau penanganan yang bersifat preservatif gitu. Jadi preservasi itu sebenarnya pencegahan sebelum karya-karya tersebut rusak. Jadi apa sih yang kita mesti siapkan untuk koleksi-koleksi kita yang sangat valuable, dan itu di studio kami bukan hanya dari karya seni, tapi kami juga menangani foto, arsip, dan itu kan setiap materi beda-beda penanganan dan behaviornya beda-beda ya. Jadi mudah-mudahan dengan topik kali ini kita bisa dengan santai dan kita bisa membahas, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kita juga bisa mengulas apa sih step-stepnya untuk apa saja yang biasanya kita kerjakan ketika kertas itu, apa sih yang dibutuhkan untuk menangani kertas. Mungkin di situ ya, itu topik hari ini. Oke. Menurut Mas Yori, untuk boleh introduce dari Institut Konservasi? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Art Jakarta Papers dan Studio Arte. Perkenalkan saya Yori, saya dari satu organisasi namanya Institut Konservasi. Kalau untuk Institut Konservasi sendiri merupakan satu organisasi yang dibentuk oleh kita sebutnya Emerging Conservators, jadi konservator-konservator muda, yang mana foundernya itu sebenarnya dibentuk oleh dulu mahasiswa-mahasiswa konservasi dari the University of Melbourne, termasuk saya sendiri. Jadi sama seperti Studio Arte, untuk Institut Konservasi sebenarnya kita mempunyai visi yang lebih besar untuk mengembangkan profesi konservasi di Indonesia melalui berbagai cara, dan salah satu layanan yang
kami buka juga ada penanganan karya seni, penanganan objek-objek cagar budaya, seni dan lainnya sama seperti Studio Arte, serta juga membuka forum-forum diskusi untuk pengembangan konservasi di Indonesia seperti itu. Dan hampir sama sih di Institut Konservasi juga kami ada konservator untuk lukisan di atas kanvas, lalu ada konservator kertas, saya sendiri konservator kertas, baik untuk karya seni, arsip maupun sebagainya, dan juga ada untuk konservasi objek lainnya seperti metal, kayu dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Bu Monika Gunawan dan juga Mas Yori ini pasti sering ketemu karya seni kertas rusak, entah sobek, entah kena air, apalagi sekarang kan zamannya Indonesia tuh pada bulan-bulan ini kan lagi banjir, intensitas hujannya tuh sering gitu. Nah, kalau ketemu karya seni yang basah gitu, menurut pandangan Bu Monik dan juga Mas Yori, apakah harus cepat dikeringkan dan bagaimana caranya? Boleh ganti-gantian mungkin gitu. Dari Bu Monika mungkin? Oke, kalau dari saya pertama-tama mungkin kita akan melihat dulu seberapa jauh kerusakan di atas kertas itu. Misalnya apakah kerusakannya cukup masih basah ataukah dia sudah mengering. Karena kertas itu mempunyai sifat cenderung warping ya. Jadi struktur kertasnya cenderung berombak. Atau kadang-kadang dia bisa berjamur dan masih ada bekas sisa kertas, sisa air atau sisa kotoran-kotoran yang dibawa air gitu. Jadi sebenarnya kita akan melihat seberapa jauh kerusakan yang ada dan kita akan memberikan solusi dan restorasi, step-step restorasi yang diperlukan untuk kertas itu. Jadi setiap kertas menurut pandangan kami semuanya berbeda-beda karena materialnya dan kerusakannya masing-masing. Jadi memerlukan juga penanganan yang berbeda. Essentially buat kami mungkin yang perlu diingat ketika kertas itu sudah berubah bentuk atau dia bentuknya sudah berombak, jadi kita penanganannya harus menyeluruh, jadi tidak bisa sebagian-sebagian. Karena kalau penanganannya sebagian tidak akan membantu dari struktur kertas itu. Karena kertas itu kan perlu daya pengeringan yang sama. Sehingga kalau bisa ingin mengembalikan supaya kertas itu kembali dicin, dia harus penanganannya seluruhnya. Jadi nggak bisa sebagian, beda dengan kanvas ya. Itu kalau dari kami. Mungkin ada masukan dari Mas Yori? Mungkin saya sedikit menambahkan, karena karya di atas kertas itu kan banyak sekali jenisnya, dan di konservasi sendiri kita tahu bukan cuma kertas. Kalau karya di atas kertas bukan cuma kertasnya, tapi juga ada medianya, misalnya seperti drawing, medianya bisa dari charcoal, dari pastel, dari watercolor dan sebagainya. Itu juga satu hal yang perlu dilihat, dianalisis gitu. Apakah medianya itu kita juga friable, jadi gampang terangkat seperti pastel, seperti pensil, ink dan sebagainya. Apakah medianya itu tetap stay? Contohnya seperti misalnya arsip-arsip atau newspaper atau koran-koran seperti itu kan medianya enggak cepat luntur dibandingkan dengan misalnya watercolor on paper seperti itu. Dan betul seperti kata Bu Monika, salah satu penanganannya kalau untuk basah memang harus dilihat seberapa parah kebasahan yang terjadi. Tapi memang yang paling penting kalau misalnya basah itu, kalau menurut kami cepat dikeringkan setelah melihat tadi kesensitivitas dari medianya seperti itu, cepat dikeringkan. Dan iya memang harus dikeringkan secara menyeluruh, dikeringkan secara datar supaya nanti dia pas kering nggak bergelombang kertasnya atau warping, atau di konservasi biasa disebut cockling ya Bu, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Oke, berarti dari banjir ini ngerembet ke segala macam struktural kerusakannya gitu kan. Mungkin dari selain air juga tentu ada berbagai jenis kerusakan lain yang dapat terjadi pada koleksi berbahan kertas seperti jamur, perubahan warna, hingga kerusakan struktural. Itu boleh nggak sih di-spill jenis-jenis kerusakan yang paling sering terjadi dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu?
Dalam pengalaman kami menerima kasus kertas, mungkin kalau teman-teman mempunyai koleksi kertas dan sepertinya dia berjamur, berarti di situ ada sumber kelembapan suhu yang tidak stabil, sehingga jamur itu bisa tumbuh. Ketika kita menangani di jamur, tentu saja kita mesti memakai aparatus yang lengkap ya, karena jamur itu sifatnya spor, jadi dia tuh seperti terbang-terbang di udara walaupun kita tidak melihatnya. Dan itu memang mungkin kita perlu penanganan oleh profesional untuk mengangkat jamur, karena sebenarnya tidak segampang, nggak semudah kayak kita ngambil lap, kita lap gitu kertasnya terus dia hilang gitu. Karena sebenarnya kita perlu penanganan yang lebih serius gitu. Kertas tuh jadi kita kalau ngelihatnya mungkin karyanya nggak dibandingkan dengan kanvas, kayaknya dilihat lebih less serious ya dibanding karya kanvas, tapi sebenarnya dari bidang konservasi justru penanganannya lebih sulit dan lebih challenging daripada penanganan kanvas. Jadi kertas itu memang lebih valuable daripada kanvas ketika kita mesti mengkonservasi barang item artwork tersebut. Selain dari jamur, juga kalau untuk kertas kita bisa mungkin ada preventif ya. Jadi ada tips-tips preventif yang kita bisa kerjakan. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat ada karya kertas di sini yang belum ada frame, itu it's a good idea untuk memasukkan karya tersebut dalam frame untuk menjaga supaya dia tidak ada kontak dengan udara langsung. Karena di situ kita bisa mengkontrol kelembapan sehingga kertas itu ketika dia ada di dalam frame dia umurnya lebih panjang daripada dia langsung kontak dengan udara. Perlu diingat kalau di Indonesia atau di Jakarta apalagi lagi hujan begini, kita biasanya suhu udaranya masih 27 sampai 30-an derajat Celcius, tapi kita tingkat kelembapannya sangat tinggi, which is 80 sampai 90 RH. 80-90 RH itu sangat friendly untuk untuk suhu di mana si jamur itu tumbuh dan berkembang. Sehingga kita mesti kalau di tempat penyimpanan itu lebih baik kita mempunyai satu tools untuk menurunkan RH tersebut menjadi ke 50 sampai ke 55, karena di situ kita bisa cukup menjaga karya-karya kertas supaya umurnya lebih panjang daripada tanpa dijaga sama sekali gitu. Jadi sebenarnya karena kita hujannya tuh 3 bulan 4 bulan dan terus-terusan gitu. Nah itu cukup berdampak kepada karya-karya kertas ya gitu. Jadi sehingga penanganan itu memang lebih penting daripada pencegahan, itu lebih penting daripada kita merestorasi karya. Ya kalau untuk berbicara kerusakan, kalau di konservasi sendiri mungkin ada dua, yaitu kerusakan struktural, misalnya seperti sobek atau bolong dan sebagainya, yang bisa disebabkan oleh berbagai macam gitu. Tapi kalau misalnya untuk kerusakan struktural, salah satu langkah yang paling mungkin bisa dilakukan lebih dini adalah make sure kalau handle-nya atau ketika menangani kertas, ketika mengangkat dan sebagainya itu safe atau aman. Menggunakan misalnya tadi seperti kata Bu Neka, matting board dan frame dan sebagainya. Lalu ya kalau untuk kerusakan secara chemical dan aesthetics mungkin sangat banyak sekali. Misalnya yellowing dari papernya itu sendiri yang disebabkan juga oleh temperatur atau suhu dan kelembaban yang sangat-sangat tinggi, dan itu juga sebenarnya berbahaya untuk kertas karena itu sebenarnya mereka sedang mendegradasi dirinya sendiri gitu. Nanti lama-lama chemical bondnya atau ikatannya pada rusak, nanti akan berpengaruh ke struktur dari si papernya itu sendiri. Lalu jamur juga salah satu yang paling banyak ditemukan di iklim tropis khususnya Indonesia. Lalu juga mungkin ada salah satu yang agak susah Bu, foxing. Iya, kalau di konservasi sendiri foxing juga masih banyak sekali dilakukan penelitian
mungkin udah berpuluh-puluh tahun dan sudah banyak penelitian mengenai treatment yang tepat juga, tapi banyak juga foxing yang juga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Jadi salah satu yang paling susah mungkin menurut saya penanganan foxing itu sendiri sih, sama jamur itu tadi. Berarti sejauh ini adalah foxing yang paling utama dan paling susah. Itu pernah nggak sih Bu Monik ataupun Mas Yori ketemu nih case yang kertas kena foxing atau karya kena foxing? Jadi kita sering sekali menemukan karya tua atau karya klasik artwork ya. Jadi warnanya itu cenderung kecoklatan. Kita nyebutnya sih kertas itu sudah berubah asam. Mungkin teman-teman bisa kami kebetulan di IG Studio Arte itu ada sesi-sesi edukatif untuk teman-teman bisa melihat perbedaan apakah karya itu masih bagus, apakah karya itu asam. Karena ketika karya itu asam tuh sebenarnya kertas itu sifatnya rapuh. Sehingga kalau keasaman itu tidak ditangani gampang sekali sobek atau bolong. Yang barusan Mas Yori sebut dengan foxing atau kita nyebutnya kalau kita lihat secara visual itu di kertas yang warnanya kecoklat-coklatan ada bintik-bintik warnanya coklat tua. Nah itu tuh periferi dari kerusakan yang sudah calonnya untuk berlubang gitu. Kertas itu akan berlubang kalau tidak ditangani dengan tepat gitu ya. Jadi otomatis ketika kita menemukan kertas itu asam biasanya dibarengin dengan si foxing ini. Kalau ada titik-titik otomatis kita berusaha untuk langsung intervention sehingga anti jamur langsung diberikan anti jamur ke kertas tersebut, kita angkat dan kita bersihkan titik-titik coklat yang berada sekaligus membersihkan kertasnya. Jadi perlu diingat kertas itu sebenarnya warna dasarnya ada putih, jadi pulp ya gitu, dia ada yang pulpnya tergantung ada beige putih atau putih gading. Nah ketika kita sudah membersihkan dan itu sudah lepas dari jamur, kita akan melihat kembali kertas itu kembali putih gitu. Jadi kertas kembali putih itu adalah warna asli atau warna dasar dari kertas yang sudah kita anti jamur gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang mungkin teman-teman masih bisa bisa kita bangun awareness-nya untuk melihat mana sih kertas yang tua tapi masih bagus kondisinya, mana sih kertas yang tua tapi sudah mulai asam atau mulai ada sedikit tingkat kerusakan. Di situ juga teman-teman misalnya tertarik dengan karya-karya seni yang ditawarkan bisa dijadikan knowledge know-how supaya ini loh mungkin untuk tips untuk koleksi karya ke depannya, apakah kertas itu worth it untuk dikoleksi karena mungkin kondisinya yang sedikit sudah hampir rusak atau tidak gitu. Jadi mungkin dari kita begitu sih. Mungkin dari Mas Yori ada pernah ketemu nih karya kertas yang foxing yang lebih parah gitu atau mungkin yang kebanyakan bintik-bintik coklat tua tersebut. Pernah gak sih Mas ketemu seperti itu case-nya? Iya, kebetulan saya pernah menangani satu prints, intaglio prints, etching lebih tepatnya. European etching sebenarnya kalau nggak salah dari abad ke-18. Itu sudah banyak foxingnya bentuknya masih belum coklat tapi lebih ke orange kemerah-merahan seperti itu dengan yang juga kertasnya yang sudah agak menguning seperti itu dan memang penanganannya sangat-sangat interventif penanganannya kita sebutnya washing ya Bu melalui washing jadi kertasnya itu dicuci gitu dengan larutan-larutan atau solutions tertentu yang menargetkan baik si yellowing dari papernya maupun dari foxingnya itu sendiri. Karena untuk dikonservasi sendiri, foxing itu karena penelitiannya masih terus berjalan, penyebabnya juga masih samar-samar sebenarnya. Jadi masih banyak sekali pendapat tentang penyebab foxing ini. Ada yang bilang jamur, ada yang bilang metal yang terindus dari pembuatan kertasnya itu sendiri maupun gabungan dari berbagai agen kerusakan seperti itu. Oke, tadi Bu Monik juga sempat notice di mana lebih baik pencegahan daripada masuk ke konservasi.
Boleh nggak sih Mas, dari Mas Yori spill sedikit seperti apa sistem penyimpanan yang aman untuk dikoleksi? Sorry. Ya, kalau untuk sistem penyimpanan yang aman, tentu yang pertama dilihat dari ukurannya. Kalau misalnya untuk kertas dengan ukuran yang kecil, sedang, dan masih bisa disimpan dengan kondisi yang flat gitu, itu sangat-sangat baik untuk disimpan dalam kondisi yang flat dengan dilapisi oleh material-material yang bebas asam, seperti kertas bebas asam atau kertas alkaline buffer yang basah seperti itu. Lalu tapi di beberapa institusi khususnya di Australia untuk koleksi kertas yang oversize yang lebih dari 2 meter misalnya, mereka juga mulai untuk meroll atau menggulung si koleksi kertasnya itu sendiri dengan bagian core gulungannya itu menggunakan bahan-bahan yang juga bebas asam seperti itu. Dan ya kalau untuk penyimpanan, kalau berbicara penyimpanan kertas, pasti selalu berbicara mengenai material yang museum grade atau conservation grade, yang mana itu lebih ke material-material yang bebas asam ataupun penggunaan plastik-plastik yang juga sudah istilahnya quote and quote murni gitu, udah nggak ada plasticizernya seperti PET, misalnya seperti Mylar atau Melinex dan sebagainya, yang juga tidak berbahaya untuk si objeknya itu sendiri karena nggak mengeluarkan gas-gas berbahaya seperti itu. Dan kalau untuk penyimpanan paper sendiri yang paling baik memang nggak boleh ditaruh di basement, nggak boleh ditaruh di gudang, nggak boleh ditaruh di di lantai 2, lantai 3 itu, kalau rumah paling atas saya lupa, etik. Loteng. Iya, loteng itu. Mohon maaf, ditaruh di loteng seperti itu. Karena di sana sirkulasi udara maupun kelembaban relatif dan suhunya itu tidak bisa terkontrol dengan bagus seperti itu. Jadi memang yang paling baik disimpan di satu ruangan dengan setting kondisi lingkungan yang juga memang sudah ditentukan, yang misalnya ber-AC dengan suhu yang tidak fluktuatif, kelembaban relatif yang juga tidak berbahaya untuk koleksi, dan disimpan sangat baik kalau untuk koleksi yang flat itu di dalam lemari stainless steel itu, seperti di museum-museum dan galeri pada umumnya. Nah, kalau dari Bu Monik nih, apakah di sistem penyimpanan tersebut perlu dehumidifier setelah kita punya AC gitu? Karena untuk menstabilkan kelembapan udara gitu. Dari pandangan Bu Monik seperti apa? Mungkin kalau storage itu sebenarnya kita lebih banyak menangani storage untuk kanvas ya, karena kan karyanya banyak yang besar-besar. Tapi kalau kertas selama dia berada di dalam frame itu kan kita gampang tuh, kita tinggal cukup kita display di tembok langsung kelihatan. Nah sisanya kalau kita tidak ingin mendisplay, kita masuk ke dalam laci. Jadi bisa disiapkan laci untuk penyimpanan kertas. Nah kertas itu masing-masing kalau bisa ditutup oleh kertas tisu. Bisa juga buat teman-teman yang memiliki laci misalnya dari kayu, itu masukkan biji paper ya, black paper di ujung-ujung, karena itu akan menjauhkan dari kutu atau semut. Nah itu juga bisa, jadi di setiap laci itu bisa ditaruh bisa diisi kapur baris juga bisa. Atau misalnya mungkin teman-teman pernah lihat yang produk-produk yang suka produk komersil untuk menyerap lembab, itu juga bisa ditaruh di situ, di laci-laci tertentu yang berisi kertas. Betul, karena kata Mas Yori, kita memang perlu memberikan kayak semacam lining ya untuk setiap karya kertas. Dan again kalau kita di studio itu untuk mempunyai kertas mat board, museum board itu nggak murah juga ya. Jadi kita juga of course we use it sparingly, dan tentu saja yang paling praktis adalah setiap lembar itu kita coba bungkus dengan kertas tisu supaya dia tidak berkontak dari satu dengan sama lain, supaya dia tidak menempel. Itu I think is the easiest home remedy yang bisa dikerjakan di rumah sehingga semua koleksi kita tetap aman. Jadi ketika kita mau mendisplay atau kita mau ganti ngambil koleksi itu, kita pajang masih dalam kondisi yang cukup baik. Itu sih. Oke.
tentu saja juga kebersihan hal yang penting dalam segala hal. Menurut Mas Yori dan juga Ibu Monik, seberapa sering area penyimpanan harus dibersihkan? Kalau dari kita, kita ngebayangin sekarang semua kita punya koleksi, kan setiap rumah mungkin berbeda-beda, ada yang mempunyai ruang penyimpanan khusus, ada yang tidak mempunyai ruang penyimpanan. Selama kita punya koleksi, kalau bisa jangan berkontak dengan lantai, karena kan kita nggak tahu ya di situ ada ada kotoran yang lewat atau debu lewat. Nah itu sebaiknya di-raise 10 cm dari lantai. Apakah itu nanti bentuk penyimpanan dalam laci untuk kertas, apakah itu bentuknya dalam rak-rak, dan apakah rak itu bisa jadi rak besi atau rak lemari, itu terserah saja sih. Kita di sini ada beberapa contoh, bisa dipilih dengan keperluan dan practicality dari setiap rumah yang memerlukan ruang penyimpanan. Tapi basicnya ada, dan bisa juga kalau misal butuh atau pingin tahu lebih lanjut bisa konsultasi langsung ke kita. Tetapi sebenarnya sih untuk rak-rak itu memang tempat yang paling efektif ya untuk tempat penyimpanan, karena di situ kita bisa ngatur ukurannya. Kalau yang kecil-kecil kita bisa taruh di rak yang paling tinggi, kalau yang agak ukurannya agak panjang-panjang bisa agak di tengah, jadi kita nariknya gampang gitu. Dan setiap karya bisa kita kode atau kita berikan inventory sehingga kita nariknya mudah gitu. Jadi itu yang dari kita kalau soal penyimpanan. Kalau dari Mas Yori? Iya, kalau untuk housekeeping sendiri, kalau untuk areanya mungkin ada beberapa museum ataupun galeri atau glam secara umum yang menyarankan kayak untuk pembersihan areanya itu dilakukan setiap hari seperti itu. Ada juga yang menyarankan untuk works on papers dilakukan setiap 3 bulan, 4 bulanan sekali. Tapi betul kata Bu Monika, itu juga semuanya tergantung dari bagaimana penyimpanannya, lalu bagaimana koleksi itu di display atau dipajang. Apakah dia dipajang di dalam frame dengan penutup seperti kaca seperti itu, ataukah dia hanya dipajang tanpa pelindung apapun seperti itu, dan apakah dia di dalam rak juga dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, nah masih di luar sana mungkin banyak yang tidak memiliki space untuk storage. Apakah plastik kontainer itu aman untuk disimpan arsip, ijazah, akte ataupun karya seni kertas gitu? Sebenarnya tidak disarankan, apalagi untuk plastik-plastik yang belum tadi istilahnya yang masih ada plasticizers-nya. Namun iya kalau misalnya untuk temporary mungkin bisa dilakukan gitu, misalnya dengan menaruh silika gel yang ada di dalamnya. Tapi ya tidak disarankan untuk menaruh karya kertas, terutama untuk di dalam plastik sendiri, karena di dalamnya itu dia punya microclimate sendiri kita bilangnya. Jadi dia akan menimbulkan satu biasanya kelembaban relatif yang lebih tinggi di dalamnya, dan nanti akan berujung ke tadi ke kerusakan karena kelembabannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya disarankan untuk menggunakan plastik-plastik yang aman, misalnya seperti PET, seperti Mylar sleeves atau Melinex sleeves, dan itu tuh udah banyak sekali yang dikomersilkan, sudah banyak yang dijual sebenarnya. Jadi ya seperti itu, Mas. Kalau dari Ibu Monika Gunawan, untuk terkait penyimpanan di kontainer plastik, apakah aman? Mungkin jawaban cepatnya yes but. Jadi saya setuju, itu mungkin tempat penyimpanan di plastik hanya untuk temporary saja, bukan untuk solusi panjang. Of course untuk pencegahan kita masih banyak ya effort yang lain yang bisa kita kerjakan, bukan hanya mempersiapkan plastik container, mungkin bisa lebih jauh dari itu. Effort yang kita bisa kerjakan misalnya kita mendokumentasi secara digital karya-karya tersebut, sehingga kalau untuk tempat penyimpanan yang short term mungkin masih bisa, tapi kalau untuk long term mungkin ya memang kurang ideal untuk karya-karya yang berada dalam plastik container gitu ya. Berarti bisa
simpulkan untuk storage di plastik kontainer itu aman, tapi ada beberapa alasan. Melainkan juga ada perlindungan tambahan yaitu kita menyimpan di cloud, penyimpanan digital. Lalu juga setiap karya memiliki nilai historis dan juga sentimental. Nah, jika terjadi banjir dari berbagai koleksi yang kita miliki, mana koleksi yang harus kita prioritaskan untuk pencegahan? Ini sebenarnya agak susah karena sangat bergantung kepada value ya seperti itu. Tapi iya ini balik lagi sih sebenarnya ke kolektornya itu sendiri. Kalau misalnya kalau saya dari pendidikan konservasi yang saya lakukan, kita dalam melakukan penyelamatan, prioritas penyelamatan itu sebenarnya lebih ke pendekatan materialnya itu sendiri sih. Jadi material-material kertas dengan media-media yang tadi yang dapat terangkat dengan mudah seperti charcoal, pastel dan sebagainya, itu harus menjadi prioritas penanganan yang paling pertama gitu jika terjadi banjir. Tapi kalau untuk misalnya historical dan sentimental itu sepertinya agak susah untuk ranah kolektor pribadi. Seperti itu Pak, karena pasti mungkin menurut saya setiap karya yang dikoleksi mungkin ada satu sentimental value sendiri untuk kolektor itu sendiri sih. Iya, dan kalau di konservasi seperti yang saya tadi jelaskan memang pendekatannya lebih ke material dan juga pemisahannya kalau untuk dokumen-dokumen yang bersifat legal seperti akte, paspor dan sebagainya mungkin ya itu harus satu yang pasti harus diselamatkan paling pertama seperti itu. Tentu saja kalau kita ada bencana yang nomor satu kita pengen selamatkan yang paling mahal ya. Itu udah nomor satu deh, yang mana yang paling valuable, yang paling mahal. Apakah itu lukisan, apakah itu kertas, apakah itu akte, apakah itu sertifikat, apakah itu foto keluarga gitu. Kebetulan saya juga tertarik dengan topik banjir ini karena kebetulan sebulan yang lalu sempat ada pengalaman pribadi di mana keluarga saya juga sempat mengalami banjir dan sempat memakan beberapa koleksi foto-foto keluarga yang udah 20 mungkin 50 tahun yang lalu. Nah, itu kadang waktu saya sedang menangani foto-foto itu saya sempat berpikir ini kira-kira teman-teman di Jakarta kalau misal ada misalnya apa ya segala macam bencana deh atau foto kena air dari AC misalnya, apakah tahu nggak ya mesti ngapain ya gitu. Akte mendadak kita kalau banjir itu kan kejadiannya cepat sekali ya gitu, mungkin dalam 2 jam airnya tinggi, semua barang mesti diselamatkan, kan kita jadi mesti milih mana yang duluan gitu. Nah di saat seperti itu saya rasa yang kita perlu ingat langsung of course naturally kita pengen menyelamatkan yang penting-penting dulu nih gitu. Apakah kita punya second floor, apakah semua barang-barang itu langsung masukin ke satu kotak yang kering gitu ya. Nah untuk karya-karya foto dari pengalaman saya itu apalagi kalau kita kena banjir itu kan airnya kotor banget itu, air kotor, lumpur. Nah itu kita langsung segera siram dengan air bersih, langsung kita pisah-pisah dan kalau bisa jangan sampai nempel dari satu foto ke foto yang lain, jangan sampai nempel karena foto itu ada lapisan film yang ketika dia basah dia akan sifatnya lengket dan itu akan menempel apakah ke permukaan kaca atau plastik atau foto yang lain. Jadi langsung segera digantung dan dipisah-pisah gitu, itu yang nomor satu bisa kita kerjakan. Yang kedua untuk pengalaman saya di kertas misalnya arsip atau file atau akte, nah untuk sertifikat dan sebagainya itu kan semua kertas. Nah ketika kertas itu basah dia cenderung jadi empuk ya, jadi empuk dan itu akan gampang sekali sobek gitu sehingga kalau kertas itu nggak bisa disamain dengan foto tuh. Kalau foto kan kita bisa ngambil, kita coba keringkan sebentar, langsung kita gantung. Nah kalau kertas dalam posisi basah kita gantung pasti dia sobek. So kalau untuk kertas saya ingin ingatkan memang
ada caranya, tapi tidak mudah dan not practical, yaitu sebenarnya di freezing gitu. Jadi semua kertas itu bisa di freezing dalam keadaan beku. Nah itu bisa dikirim oleh seorang konservator untuk dikerjakan kemudian di waktu yang lebih tepat mungkin. Sayangnya kalau kita punya dokumen yang cukup panjang atau akte yang cukup banyak, cukup intensif, not much we can do kecuali kita berusaha langsung dipilah-pilah sedikit-sedikit dan kita keringkan di beberapa bagian supaya yang penting kita bisa menyelamatkan isinya atau kontennya gitu. Karena kertas ini gampang sekali sobek dalam kondisi basah ya gitu. Dia gampang sekali rapuh dan sobek. Yang kita tidak inginkan adalah ketika dia terlalu banyak atau dia terlalu tebal, ketika kita pindahkan itu pasti ada cenderung sobek ataupun pecah. Tapi kalau kita masih dalam bentuknya dia bisa kita lepas sebagian-sebagian dan kita dipisahkan sedikit demi sedikit, yaitu kita masih ada kesempatan untuk menyelamatkan isi dari kertas itu. Itu mungkin yang saya bisa share untuk paper dan foto yang sehari-hari bisa dikerjakan untuk teman-teman. Berarti dapat disimpulkan untuk yang perlu diprioritaskan utama adalah tergantung value dari karya kertas maupun dari arsip gitu. Setiap jenis karya tentu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana cara menyelamatkan karya kertas yang terkena air di tembok ataupun di bawah gitu. Misalkan kena banjir atau kena tetesan air dari atas, itu bagaimana caranya? Di 1 jam pertama mungkin kayak pemiliknya harus bagaimana, apakah dia harus menyiapkan tools seperti hair dryer atau kipas angin atau apa gitu. Ya, kalau dari saya yang pertama menyelamatkan diri sendiri dulu. Karena kalau koleksinya ada tapi orangnya tidak ada, buat apa? Seperti itu. Jadi penyelamatan diri sendiri itu lebih penting. Lalu lihat apakah kondusif untuk space-nya dan ruangannya. Karena untuk penyelamatan koleksi sendiri kita memerlukan ruangan sendiri yang lebih kering dan tidak terkena bencana seperti itu. Dan yang kedua, pastikan kalau misalnya tidak ada hal-hal yang berbahaya yang ada di banjir seperti itu. Kalau misalnya dalam konteksnya banjir seperti itu, kita harus siapkan satu space untuk menyortir mana kertas yang kotor, seperti yang Bu Monika bilang tadi, mana yang kotor dan mana yang masih bersih. Untuk yang kotor bisa dibersihkan menggunakan air atau menggunakan kuas, dan khusus untuk foto-foto itu penangannya harus lebih hati-hati karena dia sangat sensitif gitu terhadap jari-jari kita. Dan untuk beberapa jenis foto seperti daguerreotypes, ambrotypes, tintypes dan sebagainya itu harus dibersihkan juga secara sangat-sangat hati-hati seperti itu. Dan yang kedua menyiapkan tempat untuk air drying karena nggak bisa langsung dikeringkan menggunakan heater atau hair dryer seperti itu, tidak disarankan karena akan membuat kertasnya itu sedikit bergelombang. Jadi dilakukan air drying terlebih dahulu dengan space yang sudah ada. Kalau misalnya selama pengeringan nanti kertas itu pasti akan bergelombang, itu disarankan untuk mengeringkan kertas menggunakan material-material tertentu, misalnya seperti menumpuknya dengan kertas tisu yang tebal, kalau misalnya tidak ada conservation material seperti itu, misalnya dengan kain dan sebagainya, untuk at least membuat kertasnya itu menjadi flat seperti itu. Dan dan kalau misalnya tidak bisa ditangani, misalnya dalam 2 minggu nih kita nggak bisa nge-air dryer semua, betul kata Bu Monika, ada opsi yaitu freezing untuk membekukan koleksi itu sendiri. Namun ada beberapa koleksi yang tidak disarankan untuk freezing sih sebenarnya. Seperti misalnya roll film itu sebenarnya nggak terlalu disarankan untuk freezing. Dan tadi untuk foto-foto seperti daguerreotypes, ambrotypes juga nggak disarankan untuk freezing seperti itu. Kalau dari saya.
Dari Ibu Monica mungkin ada tambahan? Kalau kita di studio untuk karya-karya yang sudah terlanjur rusak karena basah atau karena jamur, otomatis kita langsung intervensi ya. Jadi di intervensi itu kita tuh memang menyediakan bak-bak yang cukup supaya karya-karya itu langsung intervensinya adalah anti jamur. Begitu masuk kita kita coba kita masukkan ke dalam satu bak isi pH yang natural, di mana karya itu di situ dia menyerap air dan kita bisa bersihkan perlahan secara perlahan. Dari situ kita pindah lagi bak yang lain. Jadi bayanginnya seperti kita proses cuci film. Nah, jadi bak yang kedua kita siapkan untuk anti jamur, kita masukkan semua kertas di situ yang berjamur, yang kotor, yang bekas air, yang bergelombang masuk ke situ. Setelah kita anti jamur baru masuk ke bak ketiga, masuk ke bleaching. Dari bleaching, nah itu kita proses pengembalian warna asli sambil membuang atau membersihkan semua bekas-bekas jamur yang ada. Ketiga, yang keempat, bak keempat kita masukkan lagi ke pH sambil kita buka tap water supaya dia cleansing tuh. Jadi dia rinsing semua anti jamur dan semua bleaching residu itu dari kertas. Jadi otomatis proses pengerjaan restorasi kertas of course sangat rumit dan sangat beresiko tinggi, dan itu that's why actually untuk merestorasi kertas juga jamnya lebih panjang, pengerjaannya lebih complicated daripada kita mengerjakan sebuah kanvas. Kertas ini memang memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap udara dan terhadap semua resiko-resiko dan rentan dan sangat beresiko tinggi, tapi bukan artinya kita tidak bisa mencintai karya kertas. Kadang kalau kita melihat karya yang memang kita senang, kebetulan karya itu ada di atas kertas, what can we do gitu ya. Jadi tetap kita mengkoleksi karya tersebut, tapi kita sekarang mempunyai opsi untuk membersihkan atau kita bisa merestorasi kembali karya kertas tersebut. Berarti tidak semua kerusakan dapat ditangani secara mandiri, pasti harus ada campur tangan profesional konservator. Nah, untuk sebelum ke ranah konservator, apakah ada step by step dari mungkin teman-teman sekalian yang punya karya kertas yang rusak atau kena basah dari tetesan air, gitu ada nggak sih step by step sebelum lari ke konservator? Mungkin kalau saya pikir kalau karya, kita bicara karya seni dulu ya. Kalau karya seni kena air tuh biasanya kolektor atau yang punya barang biasanya nggak gitu nyadar gitu. Sampai dia, oh warnanya kok kayaknya agak kotor, oh, atau kok ini ujungnya agak ada bergelombang, atau kok itu kayaknya ada noda gitu. Jadi ketika sampai ke tempat kita, otomatis itu karya itu sudah mengalami kerusakan dan sudah kering gitu. Atau jarang sekali kalau dari kolektor karya tersebut masih setengah basah gitu. Jadi otomatis ketika karya tersebut sudah dalam keadaan rusak, kita langsung intervensi untuk restorasinya. Kalau misalnya kita bicara soal banjir atau bencana, atau misalnya kita bicara oh ini masih kertasnya masih sedikit basah gitu. Ya mungkin barusan seperti yang saya sudah jelaskan kan ada step by stepnya untuk remedial lah untuk di rumah yang kita bisa kerjakan secara basic gitu ya. Tapi kalau yang untuk lebih kompleks kayaknya mungkin lebih aman kalau diserahkan ke profesional, ke tangan profesional sehingga tahu apa yang dikerjakan. Kalau dari studio kita sih lebih banyak yang sudah terlanjur rusak gitu. Jadi sebenarnya kita kepingin sharing dan kita pingin membagi sebisa mungkin gimana sih step by step untuk penanganan di rumah seperti yang barusan sudah dijelaskan gitu. Mungkin kita kita bisa masukkan ke dalam frame, kita bisa menjaganya dan kita bisa taruh dalam laci. Nah, itu kan semua upaya-upaya pencegahan dari koleksi kertas gitu ya. Mungkin dari Mas Yori ada tambahan? Ya kalau dari saya mungkin betul kata Bu Monica dilihat kondisinya terlebih dahulu. Sama kalau misalnya karyanya ada di dalam frame, harus dibuka dulu, harus dikeluarkan dulu, dilihat, diobservasi kerusakannya seperti apa. Ya basically
dikeluarkan dari si storage-nya, matting board dan sebagainya, supaya kita tahu tingkat kerusakan keparahannya seperti apa. Dan iya betul, orang-orang akan membawa karya ke konservator kalau misalnya sudah tingkat lanjut gitu, tingkat rusak gitu. Jadi iya, jadi yang bisa dilakukan di rumah mungkin ya tadi menjaga kebersihan dan kondisi storage-nya itu yang sangat penting sih sebenarnya. Oke. Berarti dari semua tadi yang kita jelaskan itu ada step by stepnya. Untuk teman-teman mungkin di rumah yang sebelum ke konservator pasti ada step by stepnya gitu. Nah, tentu menarik jika kita dapat membagikan ke teman-teman seperti apa hasil restorasi yang telah dilakukan oleh Ibu Monika Gunawan dan juga Mas Yoris Setiawan, sekaligus memahami sejauh mana karya yang dapat dipulihkan. Mungkin dari Ibu Monik ataupun Mas Yori bisa membagi beberapa contoh kasus atau hasil restorasi yang pernah ditangani dari yang paling ringan ataupun sampai yang paling berat. Buat kita mungkin yang paling berat untuk ukurannya ya, kita pernah mendapat satu karya yang ukuran hampir 2 meter dan itu kebetulan kita dapat dari Japanese paper, bahannya adalah Japanese paper yang cukup tipis. Jadi kita kelihatannya seperti rice paper lah. Nah itu agak challenging buat kita dan pengerjaannya cukup lama. Mungkin di field saya dan Mas Yori, mungkin nanti Mas Yori bisa lanjut. Cuman di field saya, kami kebetulan anggaplah seperti artisan gitu. Jadi untuk setiap karya yang kita kerjakan mungkin kita selalu bisa trace back kalau hasilnya tidak masih belum memuaskan gitu. Jadi kita trace back dan kita meridu sampai hasilnya cukup memuaskan tanpa memberikan resiko yang cukup yang signifikan kepada apa yang sedang kita kerjakan. Untuk karya-karya kecil memang lebih panjang prosesnya. Jadi setelah yang saya ceritakan, setelah dia masuk ke bak-bak itu memang masih ada lagi perjalanan supaya si kertas itu tidak lagi warping, misalnya kita menambahkan Japanese paper atau misalnya kita ada penanganan untuk mengisi sobekan-sobekan dari kertas itu sendiri. Jadi memang kalau kertas itu prosesnya panjang dan selalu lama dan selalu menyenangkan pokoknya. Itu buat kita sih gitu dan buat kita yang paling challenging adalah ukurannya karena again artinya kita harus menyiapkan ruang atau space, kita harus menyiapkan space yang cukup untuk hasilnya bisa bagus gitu karena makin besar kita mesti menyiapkan ruang yang cukup besar juga untuk penanganan karya tersebut. Ya kalau dari saya mungkin saya bisa kasih 2 contoh gitu. Yang pertama saya pernah menangani satu peta buatan tangan dari abad ke-20-an gitu. Peta mitologi sebenarnya, peta kota Athena dan Piraeus kalau nggak salah, koleksi University of Melbourne. Di situ kertasnya sudah seperti ini kertasnya karena dia digulung dalam waktu yang lama dan pas dibuka kertasnya seperti ini. Dan pada flaking kita bilangnya pada sobek-sobek pada pokoknya dari segi struktur itu udah nggak karuan gitu deh dan karena untuk peta sendiri petanya itu sekitar 3 meter kali 3 kali 2 meter seperti itu dan di bagian belakangnya itu dilapisin oleh linen, bagian depannya untuk petanya sendiri yang digambar itu beberapa layer dari kertas seperti itu dan di bagian atas bawahnya dikasih battens atau dikasih kayu untuk menggantungnya. Jadi itu lumayan challenging dan untuk treatmentnya sendiri fokusnya itu di mengembalikan kondisi kertas yang flat supaya dia bisa di-handle dengan lebih baik di masa depan dan juga disimpan dengan lebih baik. Jadi yang dilakukan kalau di konservasi kertas ada namanya humidification. Jadi mengintroduce kertasnya itu dengan sedikit kelembaban atau moisture. Waktu saya itu memakai satu alat humidifier seperti itu. Itu sangat-sangat lama sekali prosesnya dan tapi hasilnya di akhir bisa flat seperti itu.
Itu untuk yang mungkin contoh struktural dan mohon maaf nggak ada fotonya. Dan yang kedua salah satu yang menarik yang terakhir saya tangani itu koleksinya Queensland Art Gallery. Mereka baru mengakuisisi koleksi dari Raja Ravi Varma, salah satu seniman India yang terkenal, koleksi oleograf, jadi litograf berwarna yang dilapisi varnish. Itu sangat-sangat indah sekali dan itu dijual secara komersial dahulu dan oleh si pemiliknya itu dikasih hiasan-hiasan tekstil silk, hiasan-hiasan tekstil sutra, manik-manik dan sebagainya yang namanya Zardoshi embellishment. Itu sebenarnya bukan restorasi kertasnya, tapi lebih ke restorasi bagian tekstilnya, hiasan tekstilnya itu sendiri. Dan sangat menarik prosesnya karena bekerja sama dengan konservator tekstil, memilih sutra yang juga cocok secara look dengan si koleksinya. Lalu juga saya harus menjahitnya bukan menjahit flat gitu, tapi menjahitnya seperti ini koleksinya, menjahitnya dari depan ke belakang seperti itu dan sangat menyenangkan sebenarnya. Dan betul kata Bu Monica, paper itu sangat delicate, tapi sangat-sangat rewarding gitu kalau kita berhasil gitu istilahnya merestorasinya. Oke, teman-teman sekalian di layar ini adalah hasil restorasi dari Studio Arte, Ibu Monica Gunawan. Jadi teman-teman bisa melihat before after karya kertas yang sebelum direstorasi dan juga sesudah direstorasi. Mungkin Bu Monik boleh menjelaskan sedikit dari beberapa karya? Mungkin dari depan ya, kita sharing untuk teman-teman ngelihat contoh karya yang rusak karena kena air. Otomatis kita bisa lihat di bawah bagian kertas ini karya Lito. Jadi di situ ada titik-titik hitam itu semua jamur dan warna yang coklat-coklat itu bekas kotoran air. Jadi air itu kan karena sifatnya bergerak, jadi dia biasanya ketika kering kotorannya itu masih tersisa di atas permukaan kertas dan itu biasanya tembus sampai ke belakang dan semua warna ini kita bisa recognize sebagai kerusakan. Nah setelah kita treatment setelah kita restorasi tentu saja warnanya kembali ke warna kertas dan semua jamur itu tidak lagi terlihat. Nextnya. Oke, ini sebuah karya Antonio Blanco yang kita lihat titik-titik warna coklat itu adalah foxing yang barusan kita sebut dengan foxing itu jadi titik-titik di mana dia akan terjadi kebolongan sebelum dia terjadi lubang. Nah, di sini kita bisa lihat warna dari kertas ini sebenarnya sudah agak menguning atau agak kecoklatan dan tapi yang kita ingin remove atau kita ingin eliminate adalah titik-titik jamurnya itu sendiri. Next. Mungkin setelah itu sebelumnya ada ya. Jadi di sini ada titik-titik yang kalau dilihat warna kuning, ya di sini ya, warna kuning sama ada titik-titik warna kuning di atas itu adalah warna dari cipratan cat. Jadi kadang-kadang kita juga bisa melihat, mesti bisa membedakan mana yang warna kotoran dan mana yang warna cat. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna kuning dan ada warna biru dan itu semua brush, kita sebutnya paint splatter. Dan tapi kalau kita lihat warnanya sekarang setelah direstorasi dia cenderung lebih vibran dan warnanya lebih vivid. Jadi warna birunya kembali, warna kuningnya kembali dan warna-warna lain banyak yang lebih terlihat. Next. Oke, ini ada satu contoh kertas ya of course dia tidak lecek ya. Jadi di sini kita juga ada treatment untuk meluruskan kertas tersebut. Di sini agak challenging karena sebenarnya ini bukan kertas biasa, tapi dia bentuknya seperti kertas plastik. Jadi ketika datang dan setelah kita assessment ini bukan kertas. Jadi kalau kertas biasa itu dia cenderung lebih mudah licin, tapi karena di sini tuh dia kertas kalkir ya, kayak semacam kertas kalkir gitu. Jadi otomatis agak lebih challenging untuk dikerjakan dan kita juga mesti lebih sensitif untuk mengerjakan apakah itu kertas biasa, apakah itu kertas kalkir dan sebagainya.
Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat karya Liemeyer, ada bekas air di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri ada warna yang agak pudar karena air. Next. Nah, setelah treatment dan setelah kita bersihkan, kemudian warna air itu tidak lagi kelihatan. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh kerusakan yang biasa terjadi di atas kertas. Ada lagi mungkin? Oh iya, ini foxing. Nah, kita bisa lihat bentuknya. Jadi foxing itu contohnya warnanya coklat agak titik-titik. Dan itu setelah kita pembersihan, otomatis kita sudah tidak lagi melihat warna foxing itu, tidak lagi melihat noda-noda tersebut. Oke, next. Ini salah satu karya ukuran 2 meter. Dan di sini memang rice paper, yang menggunakan rice paper. Nah, ini agak sedikit challenging ketika kita kerjakan karena sifat dari rice paper itu yang cenderung tipis dan sangat sensitif. Next. Nah, dan ini kita sudah berusaha secara maksimal untuk meluruskan rice paper itu tanpa ada terlalu banyak crease ya. Jadi tidak ada crease. Jadi tidak ada lipatan-lipatan. Oke, next. Nah, again saya pengen kasih lihat contoh karya asam. Jadi contoh karya kertas yang cenderung asam tuh warnanya seperti ini. Jadi warna coklat secara menyeluruh, sedangkan yang titik-titik ini adalah namanya foxing. Gitu. Jadi kita kalau ngelihat karya yang warnanya coklat belum tentu semuanya karya, artinya itu karya klasik, tapi sebenarnya karya itu sudah asam dan itu diperlukan penanganan khusus. Next. Nah, ini setelah selesai kita kerjakan, kita bisa lihat warnanya kembali ke kertas aslinya, which is warnanya agak sedikit putih gading. Oh, ini bagian ya. Oke, ini Avandi. Oke, ini Van der Sterren. Kalau ini contoh karya lukisan kanvas. Yang kebetulan memang ada kerusakan, contoh kerusakan dimakan rayap, kita bisa lihat di bagian bawah dengan titik-titik dan warnanya yang lepas. Next. Ya. Yang ini bagian ini juga kanvas, ini karya yang kebetulan kemarin masuk. Dan ada sebagian warna yang lepas. Nah, ini pesannya dari si kolektornya, ingin dibersihkan tapi ingin di maintain beberapa stroke yang kayaknya masih lumayan masuk ke dalam lukisannya. Jadi ada beberapa bagian yang kita tinggalkan. Next. Nah, jadi setelah kita bersihkan warna-warna stroke itu yang warnanya agak gelap, otomatis kita pilih supaya tidak terlalu mengganggu secara visual, tapi kita tetap bisa dinikmati. Sebenarnya di lukisan ini ada kerusakan di bagian sini. Di bagian sini ada yang sobek, tapi setelah pembersihan dan setelah kita restorasi tidak lagi terlihat. Ini sedikit agak nyerempet karena actually ini bukan lagi kertas, ini sebenarnya lukisan kanvas, tapi kebetulan ini kita mendapati satu kasus yang lukisan Ari Smith klasik dan sempat dicuci pakai rinso. Jadi di sini kita sharing resikonya adalah ada beberapa layer dari warna tersebut yang hilang. Jadi warna tersebut kita mesti nge-trace back, lihat dari aslinya dan kita kembalikan sesuai dengan lukisan tersebut di tahun di awal. Jadi next. Nah, ini prosesnya cukup lama karena sebenarnya Ari Smith itu melukis dengan menggunakan satu lapis warna. Jadi ketika dia aplikasi warna biru masuk semua warna biru, warna kuning masuk semua warna kuning, warna merah masuk semua warna merah. Jadi itu dia berlapis-lapis. Nah, kemarin ini karena kebetulan dia melewati bencana, dia di rumahnya sempat kebakaran, jadi itu dicuci dulu sama mbaknya pakai rinso. Nah, unfortunately kalau kita ada treatment di rumah yang bukan dikerjakan oleh profesional, unfortunately dia malah mengangkat lapisan yang penting-penting gitu. Jadi cukup banyak kalau kita bisa lihat foto sebelumnya. Nah, itu jadi cukup banyak sebenarnya warnanya yang terangkat ketika dibersihkan secara tidak sengaja.
Nah itu ini kita kembalikan ke warna aslinya. Jadi kita bisa lihat warnanya cukup vibrant, itu diperlukan waktu yang lama dan pembersihan yang cukup intensif. Ya demikian. Oke, terima kasih Ibu Monika yang sudah menjelaskan bagaimana hasil restorasi kertas dan juga sedikit merembet ke kanvas, terus bagaimana cara menanggulanginya dari Studio Arte dan juga Mas Yori berbagi pengalaman apa yang dialami sejak mengkonservasi kertas. Kita masuk ke sesi Q&A dari teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan untuk sekitar karya kertas dari teman-teman di rumah ataupun di storage untuk menanyakan beberapa hal tentang terkait penanganan karya kertas ke panelis kita. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Boleh? Boleh nama dan juga asal. Halo, nama saya Yuliana Susi, saya dari Tangerang. Beberapa waktu lalu saya membuat karya karena karyanya itu realistis, jadi saya memerlukan waktu yang sangat lama, hampir berbulan-bulan untuk mengerjakan karya itu. Nah, medianya pensil warna di atas kertas. Nah, kebetulan karena itu sangat lama, saya sudah cover sebenarnya di ini karyanya botanical, jadi biasanya botanical itu backgroundnya kan harus putih atau kalau enggak warna yang netral gitu. Nah kebetulan saya ingin warnanya tuh tetap putih, tapi karena pengerjaannya lama, ternyata tuh ada kayak titik-titik putih di situ. Saya sadar itu setelah hampir sekitar 70% pengerjaan. Nah ketika sudah mulai selesai itu kan rada sedikit panik ya. Paniknya karena karya botanikal biasanya detail dan sangat presisi. Kalau mau mengulang itu kan nggak tahu nanti jadinya akan sama persis atau enggak, seperti itu. Nah akhirnya karena panik itu saya memutuskan untuk mewarnai backgroundnya dengan pensil warna. Dalam keadaan titik-titik itu masih ada. Nah, selesai dengan mungkin sekitar 20 layer gitu supaya ketutupan. Tapi ketika mendengarkan ini saya jadi merasa apakah itu cukup? Karena kalau itu berjamur berarti kan nanti tetap akan keluar lagi gitu. Nah, sementara ini karyanya sudah selesai. Penyimpanan saya itu di framing. Sebelum di framing itu saya fix aktif dulu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apakah itu cukup? Kalau tidak cukup, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan itu? Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Mungkin kalau titik-titik putih sebenarnya kalau di kertas itu kan jamurnya sebenarnya warnanya coklat, titik-titik coklat ya, titik-titik coklat. Jadi sebenarnya jamur itu suspek saya masih belum mati ya, jadi dia masih hidup gitu. Jadi ketika kita tambahkan warna mungkin dia masih hidup dan itu ada kemungkinan dia bisa membesar atau dia bisa menjalar gitu. Sebenarnya ada solusi yang cukup gampang, mungkin karena sekarang sudah dimasukkan ke frame atau dimasukkan kaca ya. Kaca itu kan statis tuh, jadi dia akan menarik si jamur itu. Nah itu kalau kelihatan spornya masih hidup, dia otomatis akan terlihat di kaca. Nah ketika itu terjadi di kacanya itu ada ada spor jamur. Nah itu boleh diadakan konservasi gitu, boleh ada intervensi untuk karya tersebut. Bisa juga kalau itu belum terjadi kayaknya mungkin it's safe untuk kita asumsi ya dia masih ada tapi dia belum menyebar gitu. Bisa juga ada solusi cukup mudah, jadi kita campur etanol dengan metanol, kita campur, nah itu kita disemprotkan di bagian belakang jangan bagian depan. Ya,
Sebenarnya tujuannya untuk membuat jamur itu dorman. Jadi dia tidur sesaat. Dia tidak menghilangkan dan dia bukan menganti jamur tapi dia membuat jamur itu dorman. Nah itu mungkin safe untuk kedepannya. Nah ketika jamur itu dorman bisa dilanjutkan dengan silika gel dari bagian belakang. Ditempelkan silika gel supaya dia menyerap semua lembab yang ada. Itu sih buat saya yang paling praktikal apalagi kalau untuk seniman ya gitu. Mungkin kalau untuk interventif saya belum tahu seberapa perlu dan seberapa apakah arahnya mau ke situ, tapi kalau untuk pencegahan mungkin that's the easiest way you can do gitu. Just sedikit aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Dan bentuknya di spray ya, jadi jangan dikuas. Mungkin dari Mas Yori ada tambahan? Iya, kalau untuk pekerjaan konservator sendiri karena kita juga salah satu hal yang paling pertama yang dilakukan adalah observasi visual seperti itu. Jadi ya mungkin tidak cukup spesifik gitu Mbak ya ininya. Tapi kalau misalnya yang dibilang itu jamur, betul kalau jamur itu efeknya berakumulasi. Jadi harus dilihat dulu apakah dia aktif atau tidak tuh nanti pas dia sudah sangat jelas terlihat di kemudian hari seperti itu. Dan menambahkan Bu Monica juga mungkin selain kalau misalnya yaitu jamur diberi alkohol gitu, bisa juga mungkin ditempatkan koleksinya itu, karyanya itu dijauhkan dari sumber-sumber yang kira-kira enggak terlalu sumber-sumber dari kelembaban yang tinggi, seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Apakah jawabannya cukup terjawab? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Bu Monik dan juga Mas Yori. Apakah ada pertanyaan lain yang dari teman-teman ingin bertanya? Boleh. Selamat sore Pak Yori dan Bu Monika. Saya ada pertanyaan tentang satu foto daguerreotype sepertinya ya, yang karena dia umurnya udah paling nggak 100 tahun dan waktu itu memang sempat kebanjiran. Dan karena kebetulan waktu itu foto-fotonya itu ada cukup banyak, jadi di dalam storage-nya itu juga waktu itu pas ditemukan ditumpuk, jadi dia agak nempel sama foto-foto lainnya. Nah waktu saya temukan itu udah banjirnya udah lewat beberapa hari lah, udah surut, udah mulai aman. Tapi waktu ditemukan jadi langsung dipisahkan sebisanya pelan-pelan. Kalau ada yang udah terlalu nempel memang dibiarkan. Nah ini ada salah satu foto, dia masih cukup, bagian tengahnya masih cukup bisa diselamatkan. Jadi begitu sudah dipisah langsung di lay flat, langsung di air dry. Dan sekarang posisinya udah kering. Kelihatannya sih aman. Tapi waktu saya mau coba untuk tahap berikutnya untuk cleaning atau misalkan di spray dengan alkohol misalkan, itu mungkin ada layernya yang udah agak terkelupas. Jadi sekarang fotonya itu agak cracking. Agak cracking, jadi kalau kena tangan sedikit aja itu agak disintegrate gitu. Nah ini kan jadi saya nggak berani nih mau ngapa-ngapain gitu. Mau di storage aja juga taruh tissue paper, ntar kalau ada gesekan sedikit pasti dia bisa disintegrate gitu. Nah ini jadi kira-kira baiknya diapain dia tahap selanjutnya, kalau mau dibersihin aja saya masih nggak pasti nih mau diapain supaya aman nggak disintegrate lagi. Baik, boleh langsung dijawab? Iya, solusinya sih memanggil konservator ya Bu. Apalagi untuk daguerreotypes karena memang sangat fragile sekali untuk daguerreotypes dan sesuai yang diceritakan juga kelihatannya objeknya sudah tua dan fragile seperti itu. Jadi mungkin sekarang yang paling dibutuhkan mungkin untuk handling dan storage-nya aja sih mungkin yang lebih diprioritaskan seperti itu. Abis itu baru bisa mengundang konservator sih menurut saya. Situ. Kalau sekarang posisinya apakah ada filenya dari foto-foto tersebut? Ada filenya? Jadi sebenarnya ada digital copy-nya. Oh iya, karena kalau sebenarnya ada digital copy-nya kan lumayan tuh.
Iya memang kita mesti ngelihat when you said disintegrate itu seberapa parah, maksudnya kita mungkin kalau kita ngelihat secara fisiknya kita mungkin bisa kasih masukan-masukan ya gitu. Memang foto itu beda penanganan dengan kertas. Kalau misalnya barusan yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat jamur itu dorman dengan menggunakan alcohol solution. Nah tapi kalau untuk foto I wouldn't suggest it. Jadi memang kalau yang memang cara yang lebih tepat adalah kita mungkin mengundang kurator untuk melihat fisiknya kali ya. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih tepat gitu. Apakah sudah terjawab? Tadi Pak Yori sempat mention soal storage-nya. Nah mungkin dari storage-nya ada tips supaya nyimpennya bisa aman, supaya minim kontak untuk mencegah ada disintegration lebih jauh. Ya, itu kalau boleh tahu sekarang berarti ada di gimana kondisinya? Terakhir udah dimasukin ke dalam plastic sleeve sih. Oh oke. Di belakangnya ada kertas putih. Oh oke. Iya mungkin kalau misalnya itu diobservasi dan nggak menyebabkan cracking atau disintegrasi lebih lanjut, iya storage-nya mungkin kalau misalnya ada mungkin bisa disimpan di dalam box dan disimpan di satu ruangan yang dingin seperti itu secara temporary sebelum memanggil kurator atau konservator seperti itu biar dia nggak juga kena kontak dengan permukaannya itu nggak kena kontak dengan agen eksternal lainnya gitu seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Ibu Monica ada tambahan untuk storage foto? Cukup ya. Apakah cukup terjawab, Kak? Oke, untuk pertanyaan. Apakah ada lagi teman-teman? Oke. Ada tambahan nih. Maaf saya tanya lagi. Mengenai banjir, jadi tahun 2022 ya, itu rumah saya kena banjir bandang untuk yang pertama kali seumur hidup saya. Nah, saya itu punya kertas tugas akhir saya itu kan di bidang arsitektur, itu pakai kertas kalkir. Nah, kebetulan itu kena. Nah, sayangnya saya tidak lagi tinggal di rumah karena saya di Jakarta. Jadi ketika saya pulang itu udah 10 hari setelahnya. Karena ya mungkin untuk keluarga saya itu nggak terlalu penting, tapi buat saya itu terlalu penting. Ketika saya sudah di rumah itu kan saya jemur. Terus jadi kalau kertas kalkir itu kayak ada tekukan-tekukannya ya kalau ketika kena air itu. Nah akhirnya kan untuk mencoba mengatasinya tuh saya setrika dari belakang. Nah cuman ada beberapa noda, terus strukturnya tuh jadi lebih melebar dalam artian kalau di setrika itu jadi kayak ada lipetan seperti itu. Nah itu apakah ada cara lain gitu untuk siapa tahu masih bisa diselamatkan karena sekarang masih saya simpan, tapi saya simpannya ya setelah disetrika itu akhirnya saya gulung, masukkan plastik, ya udah saya taruh aja gitu. Nah cuman ya nggak tahu nanti jadinya seperti apa gitu. Terima kasih. Ya kayaknya kalau untuk penanganan di kertas kalkir memang beresiko tinggi ya. Jadi itu memang memerlukan langsung intervensi restorasi sepertinya. Karena apalagi kalau kami pun pernah menangin kertas dengan materi yang mirip dengan kertas kalkir. Dan itu saya tahu persis tuh kalau ketika disetrika atau dia kena panas dia pasti akan cenderung jadi ukurannya jadi berubah gitu. Nah akhirnya memang kita merestorasi karya tersebut dengan menggunakan proses restorasi kertas dan yang lipatan-lipatan itu melalui proses restorasi memang bisa hilang sih. Jadi itu saran dari saya. Mungkin Mas Yori ada tambahan saran? Cukup, oke. Apakah cukup terjawab, Kak?
Dari pertanyaannya, oke. Dari 3 pertanyaan ini mungkin sudah cukup untuk sesi kita. Dari yang menjelaskan pencegahan, penanganan, sampai berbagi pengalaman untuk mengkonservasi kertas. Terima kasih banyak Mas Yoris Setiawan dari Institut Konservasi dan juga Ibu Monika Gunawan dari Studio Arte. Cukup sekian, boleh kita foto bareng dulu.